Halo semuanya, kembali lagi di channel Basrinus dan sesuatu channel yang selalu mengupas di bidang teknologi, mulai dari dunia kampus sampai di dunia industri ataupun mereview di bidang teknologi. Oke, di video kali ini kami ingin menunjukkan kepada teman-teman semuanya yaitu inovasi terbaru dari kami yang kami sebut sebagai CubeBot atau Cube Robot ya. Dan Cube Robot ini adalah suatu inovasi di bidang robotika ya. Yang perlu teman-teman ketahui tentang CubeBot ya. Sebenarnya CubeBot ini dibangun untuk media pembelajaran di bidang robotika yang memiliki tujuan atau yang bertujuan untuk melatih logika thinking pada anak-anak khususnya pada usia 8 sampai 12 tahun atau sering disebut sebagai middle childhood, dan juga bisa digunakan untuk anak-anak yang usia 12 sampai 18 tahun yang ingin belajar bahasa pemrograman C atau C++. Kita ke sejarahnya dulu. Dari terbentuknya CubeBot ini pada tahun 2022 itu kami mendapat suatu pekerjaan yaitu mengajar ekstrakurikuler untuk SD yang di Kota Malang ya, salah satu SD di Kota Malang. Gurunya itu meminta untuk mempelajari untuk belajar ekstrakurikuler robotika. Nah, dari pengalaman 1 tahun pertama ya, kami itu mencari pembelajaran robotika yang cukup menarik dan cocok untuk anak SD ya. Karena kenapa? Pada tahun pertama itu kami sangat kesusahan ya, karena kita masih menggunakan bahasa C dengan hardware Arduino ya. Itu anak-anak sangat sulit untuk menerima dan untuk memahami ya. Sehingga dari permasalahan itu kami merancang suatu CubeBot ya, atau robot yang kita sebut dengan CubeBot sebagai media pembelajaran yang terbaru. Nah, karena tujuan dari pembelajaran ini kita berfokus pada perkembangan kognitif dan afektif untuk anak-anak ya, seperti melatih motorik dan bisa sampai cara berpikir kritis dengan permainan-permainan robot. Dan anak-anak juga bisa menggunakan laptop sebagai media untuk permainannya. Nah, terus apa sih yang bisa dilakukan oleh CubeBot ini? Oke, dengan CubeBot ini kita bisa belajar logika if else yang pernah duduk di, atau yang mungkin orang tua pernah belajar di elektronika atau pemrograman pasti tahu ya, program logika if else ya, yaitu logika jika tidak, jika bla 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 maka seperti ini, jika tidak maka seperti ini. Nah, kita belajar itu di CubeBot ini. Kemudian logika aritmatik ini seperti sama dengan, kurang dari, ataupun lebih dari ya. Karena banyak instruksi-instruksi matematika yang akan kita sampaikan ada di sini nanti. Selain itu, CubeBot versi pertama ini bisa berubah menjadi 3 bentuk robot ya. Yang pertama itu bisa berubah bentuk sebagai robot land follower, kemudian bisa jadi robot avoid obstacle atau robot penghindari objek, dan yang ketiga itu bisa menjadi robot transporter ya, atau robot yang dikendalikan dengan keyboard laptop dan mampu membawa barang. Spesifikasi CubeBot V1 ini berbasis Arduino Uno yang bisa diprogram dengan menggunakan bahasa C atau bahasa pemrograman Scratch, di mana bahasa pemrograman Scratch itu merupakan bahasa pemrograman visual dirancang untuk memudahkan pemula dan terutama anak-anak dalam belajar pemrograman robot. Scratch ini memungkinkan pengguna untuk memprogram atau membuat program dengan cara menyusun blok-blok ya.
Jadi nanti ada blok-blok itu kita bisa susun sehingga akan membentuk suatu program robot. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah contoh daripada pemrograman dengan menggunakan M-Block. Oke. Ini halaman M-Block ya teman-teman semuanya. Jadi di sini ada Arduino Uno. Kita bisa menggunakan ini untuk memprogram. Jadi tinggal kita drag and drop saja. Ya. Dan sini ada kontrol, ada if, ya. Dan kita bisa masukkan beberapa kondisi ya. Di sini ada operator. Jika nilai ini sama dengan ini, ya misalkan seperti itu, maka akan menjalankan eksekusi yang di dalam if seperti ini. Nah, ini cukup mudah sehingga siswa didik itu akan berfokus kepada logikanya, logika thinkingnya dalam pembelajarannya. Selanjutnya untuk spesifikasi daripada keyboard ini, yang pertama di sini terdapat 3 LED, di sini terdapat 4 LED ya. Kemudian terdapat buzzer di dalam sini sehingga nanti bisa sebagai sound untuk berbunyi suara. Kemudian di sini ada 2 push button ya. Ada push button 1, push button 2. Kemudian terdapat 3 input ADC yang kita bisa gunakan untuk sensor. Untuk nanti kita belajar terkait sensor garis, kemudian ada sensor jarak. Dan di sini ada 3 output ya, 3 output PWM. Ini biasa digunakan untuk servo, motor servo. Kemudian di sini ada 2 output untuk motor DC. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat program sederhana dengan keyboard ini, tapi sebelumnya kita siapkan dulu aplikasi M-Block-nya. Mungkin bagi teman-teman yang belum download untuk M-Block-nya, teman-teman bisa mengunjungi situs web resminya ya. Oke, teman-teman bisa mengunjungi website resmi daripada M-Block. Kemudian di sini teman-teman bisa klik di area download. Bisa menggunakan M-Block web version ya, kalau teman-teman tidak mau menginstal, atau kalau teman-teman bisa menggunakan M-Block PC version. Nah, ini free ya, cuma teman-teman harus login dulu buat akun di situsnya M-Block ini. Karena saya sudah melakukan atau sudah mendownload ya, jadi kita skip proses instalasi. Setelah diinstal, wajah utamanya seperti ini. Teman-teman pastikan untuk menambahkan device ya. Tadi ini kan kita robotnya berbasis dengan Arduino Uno, jadi kita klik Arduino Uno sebelah sini, dan kita klik OK. Maka di sini nanti pojok kiri bawah akan muncul Arduino Uno ya. Nah, kemudian kita coba untuk membuat program LED Blink. Nah, di sini saya sudah memiliki satu buku ya, membangun robot. Ini buku yang saya tulis, yang akan saya berikan ke SD bimbingan saya. Kita akan membuat LED Blink ya, project 2.1a. Oke, seperti ini. Oke, kita kasih event dulu ya.
ketika Arduino startup, when Arduino on startup, kemudian kita masuk ke pin Oke, kita cek ya untuk pin out dari 4 lampu ini di buku yang sudah kita miliki kemarin. Nah, di buku ini LED itu terletak pada pin 10, 11, 12, dan 13. Maka di sini kita tulis 10, 11, 12, 13. Di sini lagi 10, 11, 12, dan kita kasih delay yaitu white setelah 13 ya. Setelah 13 kita kasih delay 2 detik, dan kita kasih delay lagi di sesi terakhir white seperti ini, kita kasih 4 sama, kita kasih 2 detik. Yang program kedua yang bawah ini kita low, untuk kita matikan. High itu nyala ya, dengan low mati. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya kita bisa ambil USB downloader ya, untuk kita download seperti ini. Kita hubungkan di sini. Oke, kemudian kita colokkan dulu ke USB. Oke, dan di sini sudah terhubung ya. Kemudian kita upload ya. Nah, untuk upload program, sebelum itu kita konekkan terlebih dahulu di sini, dan kita show all connectable device. Di sini COM 6 harusnya. Kemudian kita try untuk connect, hubungkan dengan keyboard. Oke ya, sini sudah terhubung. Kemudian kita bisa upload
code ya, di sini upload code. Oke, code sudah mati, nyala. Oke teman-teman ya, jadi ini program LetBlink, program sederhana untuk keyboard. Oke, mungkin sampai di sini untuk video pertama yang membahas keyboard, dan di video selanjutnya nanti kita akan banyak membahas keyboard terkait dengan tutorial bagaimana cara membuat robot dan follower, kemudian avoid control ya, robot control dengan keyboard, atau robot avoid obstacle ya. Kita akan bahas di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa dan bye bye di pertemuan selanjutnya.